Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Tentunya semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Semoga kita terus mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Nah, materi kita anak-anak hari ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang operasi pada pecahan desimal ya. Nah, materi kita hari ini akan kita bahas adalah operasi pada pecahan desimal ini masih yang dalam bentuk penjumlahan, pengurangan dan perkalian ya. Jadi untuk pembagiannya di berikutnya ya. Oke, jadi yang kita bahas hari ini adalah mengenai operasi perkalian, operasi penjumlahan, pengurangan dan operasi perkalian pada bilangan pecahan desimal ya. Oke, mari kita lanjut saja. Nah, ini dia. Yang bagian pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Nah, apa konsep yang dipakai untuk proses penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan desimal ya. Oke. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal itu diletakkan pada satu lajur. Nah, jadi yang paling harus kamu lakukan kalau misalkan ingin menjumlahkan atau mengurangkan pada bilangan pecahan desimal, ini kan bentuk bilangan pecahan desimal nih ya. Jadi yang harus kamu lakukan itu pertama itu adalah susunan komanya ini harus satu lajur atau satu tempat dia istilahnya ya, letaknya sama lah kita bilang gitu ya. Ya, jadi komanya itu harus letaknya sama. Itu dia kalau untuk proses menjumlahkan dan mengurangkan dalam penyelesaian pecahan desimal ya. Oke, nah mari aja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama misalkan 14,7 dan 8,39, baru yang B-nya 9,754 dan 52,18. Nah, bagaimana cara menjawabnya ini? Oke, mari kita lihat langkah penyelesaiannya. Oke, ini dia. Kita buat kesusunan bentuk ke bawah ya. Oke, nah ini dia. Nah, komanya dulu yang diletakkan harus sama. 14,7 baru 8,39. Nah, komanya ini yang kamu susun dia harus sama. Oke, gitu dia. Nah, lalu yang di atas ini kan sebenarnya kan nggak ada angka ya. Kita buat aja angkanya. Ya. Setiap bilangan yang tidak ada angka di atas atau di bawah itu buat aja 0. Ya. Nah, macam ini kan di bawah nih. Nah, buat 0. Setiap bilangan yang setelah sudah disusun dia komanya, lalu tidak ada bilangan di atas dan bilangannya di bawah, itu kamu buat aja 0. Ya, supaya perhitungannya kita tidak bingung-bingung cara menghitungnya. Ya, oke, langsung aja kita tinggal jumlahkan. Ini 9, ini 10, menjumlah seperti biasa saja menjumlahnya ya. Baru pindahkan sisanya di sini jadi 13 ini. Pindahkan ini jadi 2, berarti 23,09. Nah, begitu dia ya. Jadi cara menjumlah seperti itu. Ya, jadi mudah saja ya. Oke, nah sekarang yang bagian B. Nah, kalau kita sudah susun dia komanya secara satu jalur begini, nah lalu di sini kok nggak ada bilangannya dia kan? Kosong. Nah, kalau kita susun ini bilangan ini nggak ada di belakang ini. Nah, kita buat aja 0. Ya, oke. Kalau penjumlahan begitu dia caranya. Setelah kita susun dia nanti komanya nanti dalam bentuk satu lajur. Ini tadi satu lajur ini. Nah, pasti nanti ada bilangan-bilangan yang kosong nanti di atas atau di bawahnya. Jadi kamu tinggal tambahkan 0 saja ya, bilangan 0. Oke, ini dia ya. Oke, setelah sudah tersusun dia koma desimalnya, lalu kita tinggal jumlahkan. Ini dia 13, lalu ini jadi 9, ini 11, lalu 6. Jadi 61,934. Ya, tentu mudah ya untuk penjumlahan proses bilangan desimal ya, masih gampang ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua ini dikurangkan, pengurangan ya. Oke. Nah, sekarang kurangkan bilangan-bilangan berikut. Nah, sekarang coba bagaimana cara mengurang. Konsepnya sama saja seperti kayak penjumlahan tadi. Letakkan dia komanya itu dalam bentuk satu lajur ya. Jadi pengurangan dengan penjumlahan itu
dalam bentuk desimal itu sama dia. Proses operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal itu sama, langkah caranya sama ya. Jadi menyusun komanya dalam bentuk satu lajur. Oke, nah ini kita susun dulu dalam bentuk satu lajur. Nah setelah disusun satu lajur, nah ternyata di atas ini tidak ada nol, tidak ada angkanya. Ya udah, tinggal kamu letakkan aja, ya. Kamu letakkan aja nolnya. Oke, nah setelah sudah terbentuk, ini dia sudah terbentuk dia satu lajur ya. Oke, tinggal kita kurangkan. Pengurangannya seperti biasa aja, seperti pengurangan biasa. Ya, seperti kayak pelajaran SD. Jadi, dikurangkan seperti biasa saja ya. Oke, tetap ini kan tidak bisa, tetap pinjam dari sebelahnya. Oke, kan gitu konsep pengurangan ya. Pinjam dari sebelahnya ini jadi 10, berarti tinggal dikurang 7 jadi 3. Nah, ini setelah tadi kamu ambil, ini tadi tinggal 5 kan? 5 berarti dikurang 3 itu 2. Oke ya. Nah, baru yang ini. Nah, ini tidak bisa dikurang, pinjam dari sebelahnya. Setiap tidak bisa dikurang, pinjam dari sebelahnya. Oke. Lalu ini jadi 14, pinjam 1 jadi 14. Jadi dikurang ini jadi tinggal 5. Nah, ini tadi kamu ambil tadi satu angka dari sini tadi 1 ya. Jadi tinggal 4, berarti 4 kurang 4 0. Nah, ini sekarang nggak bisa dikurang, pinjam dari sini. Berarti jadi 13. 13 kurang 13, 12 ya. 12 ini 4. Oke. Lalu ini tinggal 6 ya. Pinjam dari sini tadi 1. Oke, inilah dia jawaban yang A-nya. Oke. Sekarang yang B-nya. Kita susun dulu. Nah, setelah disusun satu lajur, nah ternyata 2 angka tidak ada di atas. Udah tinggal kita tambahkan 0 saja. Nah, ini supaya kita memudahkan perhitungannya saja ya. Kita taruh 0 ya, supaya mudah dia ya. Oke, lalu kita kurang. Pinjam ya. Oke, kalau dalam bentuk 00 begini, misalkan ada 02 di belakang misalnya macam berurut begini, perhatikan ini kadang sering silap cara perhitungannya. Kalau macam 1 begini mungkin masih gampang ya. Nah, coba kalau dia udah ada 2, udah ada 3 nolnya, nah itu bagaimana dia kan? Oke. Nah, setiap misalkan bilangan 00 ini ada 2 atau 3, nah lihat caranya. Kan ini tidak bisa dikurang. Lalu pinjam 1 dari sini. Nah, setelah kamu pinjam dari sini, nah ini udah jelas udah berkurang 1 nih. Nah, ini kamu pinjam udah berarti ini kan ini dianggap 10. Pinjam 1 jadi di sini 10, ini jadi 9. Nah, gitu ingatnya. Setiap 0 itu kamu ambil 1 dia jadi 9. Nah, bilangan 0 yang di depannya tadi itu berkurang 1. Nah, gitu dia. Nah, kan ini kan tadi kan nggak bisa dikurang. Lalu kamu pinjam. Nah, ini pinjam jadi 9. Lalu ini berkurang 1 jadi 7. Nah, gitu dia. Begitu cara kerjanya ya. Oke, nah setelah sudah kamu ambil dari sini, ini ingat jadi 9, ini jadi 7. Gitu cara ingatnya ya. Oke, ini jadi 10, 4. Ini 9, 2. Ya. Nah, ini tadi tinggal 7. 7 dikurang 2, 5. Oke. Nah, untuk sampai sini ya udah sampai sini selesai. Nah, tinggal yang ini tinggal kurangkan dari yang sebelahnya, ambil lagi dari sebelahnya. 17 kurang 9, 8. Nah, ini tinggal 5. Ya kan? 5, pinjam lagi dari sini. 15 kurang 8, 7. Ini tinggal sisa 3. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, mudah ya. Oke ya. Itu konsepnya ya. Oke, sekarang yang C. Kita susun dulu yang apanya? Komanya dalam bentuk satu lajur ya. Ini dia udah tersusun. Nah, ini ternyata di sini nolnya angka nggak ada di sini, tinggal tambahkan 0. Oke. Nah, kita pinjam dari sini 5 ya. Berarti ini tinggal 7. 4 ya. Nah, ini sekarang yang ini. Nah, waktu kita mau kurang kita tengok di sini ada 2 0. Nah, ingat konsep seperti yang ini tadi. Kalau dia sudah ada 2 nolnya atau 3 nolnya secara berurut, langkahnya sama seperti yang ini tadi. Oke, nah ini dia. Nah, kita kan mau kurang ini kan tidak bisa. Kita pinjam dari sini. Nah, waktu kamu pinjam, ingat. Waktu kamu pinjam, ini dari sebelah ini 0, ini jadi 9, ini jadi 4. Nah, gitu dia. Ini jadi 9, ini jadi 4. Sama seperti yang ini tadi ya. Nah, gitu dia. Kalau dia seandainya nolnya berurut begitu ya, nolnya berurut, mau ada 3, mau ada 4, nolnya sama konsepnya ya. Bilangan 0 itu jadi 9 semua. Lalu bilangan yang di depan 0 itu jadi berkurang 1 nilainya. Gitu ya. Oke. Nah, ini aja kita langsung dilanjut. Ini jadi kita pinjam tinggal jadi 14. 14 jadi 7 ya. Ini tinggal 9. Ingat. 9 dikurang berapa nih? 9 dikurang 6. Jadi 3 ya. Nah, ini ingat. Bilangan 0 ini jadi 9 semua ya.
Nah, setiap satu angka diambil dari sini, ini jadi 9 semua. Oke. Nah, ini jadi berapa nih? 9 jadi 8 ya. Ini jadi 4. Kan berkurang 1. 4. Nah, ini tinggal kurangkan 7. Nah, 0 ini kamu ambil satu angka di sini, ini jadi 9 semua. Ini jadi berkurang 1. Gitu deh ya. Oke, jadi 74837,45. Oke, demikianlah proses pengurangan dan penjumlahan pada pecahan desimal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang ke perkalian. Oke, perkalian. Nah, perkalian ini ada bentuknya yang seperti ini ya. Yang pertama ini perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Nah, misalkan kalau dia perkaliannya dalam bentuk mengalikan dengan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Ya, apabila mengalikan dengan bilangan-bilangan 10, 100, nah caranya seperti ini nanti ya. Nah, ini dia. Hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, maksudnya dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 100, 1000 bilangan desimal. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini dia. Hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara. Nah, ini langkahnya seperti ini aja. Menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Nah, kalau misalkan angka 0-nya 1, berarti dia hanya bergeser satu angka. Nah, kalau dia 0-nya 2, berarti bergeser 2 angka. Kalau 0-nya 3, bergeser 3 angka. Kalau dia 4 angka, berarti bergeser 4 angka. 5 angka, bergeser 5 angka. Gitu dia. Nah, tinggal menggeser komanya saja ya. Menggeser tanda koma. Komanya yang kita pindahkan maksudnya. Menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Jadi, kita geser komanya itu sesuai dengan angka 0 yang ada dalam bentuk perkaliannya. Nah, oke, untuk lebih jelas kita lihat aja contohnya. Nah, contoh 2,3467 dikali 100. Nah, ingat 100 itu kan nolnya 2. Ya udah, berarti kita mengalihkan, pindahkan komanya itu 2 angka di belakang koma sesuai dengan nolnya ini tadi kan ada 2 nolnya, berarti 2 angka di belakang koma. Kalau nolnya misalnya kita kali 100 kan berarti nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma. Ini misalnya nolnya 3, berarti 3 angka di belakang koma. Ini kan 5 angka nih, 5 nol nih ya. 100.000 berarti 5 angka di belakang koma. Gitu dia. Oke, nah tinggal kita geser saja. 1, 2. Nah, berarti di sinilah komanya. Nah, ini dia jadinya. Kan pindah dia kan sudah 2 desimal ini. 1 desimal, 2 desimal karena ini dikali 100. Oke. Tanda koma bergeser 2 angka ke kanan. Nah, jadi 2 angka ke kanan. 1, 2. Oke, di sini dia. Oke ya. Nah, yang bagian B-nya, begitu yang A-nya ya. Nah, yang A-nya kan, yang B-nya 1000, berarti 3 angka di belakang koma. Atau 3 desimal. Ini kan komanya 1, 2, 3. Jadi pindah kemari. Nah, ini dia. Tanda koma bergeser 3 angka ke kanan. Oke ya, gampang ya. Oke, yang bagian C-nya 1000 ya, berapa? 100.000 ya, 100.000 berarti 100.000 nolnya 5. Berarti 3 angka, 5 angka di belakang koma. Nah, ternyata ini bilangan soalnya ini 4 angka. Nah, kalau misalkan dia nggak sesuai dengan perkaliannya ini tadi, kita tinggal tambahkan aja. Pokoknya ingat aja, berarti ini harus bergeser dia 5 angka di belakang koma. Kalau misalkan di sini ada 6 angka atau 1 juta, berarti 6 angka lah di belakang koma. Oke, jadi kalau hanya 4 kita tambahkan 0 aja, nanti dia 1 lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan kurang 1, kalau mau tambahkan 0 aja. Nah, ini dia. Nah, tinggal tambahkan 0. Ini dia ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tinggal tambahkan aja. Jadi hasilnya inilah dia. Jadi komanya jadi di sini. Komanya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Komanya di sini dia. Nah, di belakang 0 ini. Nah, jadi hasilnya ini dia. Nah, gitu dia. Oke, tanda koma bergeser 5 angka ke kanan ya. Tambahkan 1 lagi nolnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ada 6 nolnya atau 1 juta, berarti nolnya 2 ini. Tambahkan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tambah lagi nolnya di sini 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada tambah 0 1 lagi di sini. Jadi ada 0 lagi 2 di sini. 1, 2. Berarti inilah dia. 8, 6, 5, 4, 3, 0, 0. 0-nya 2 di belakang. Gitu ya. Gitu caranya kalau dia mengalihkan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang perkalian bilangan desimal dengan desimal. Nah, sekarang bagaimana cara mengalihkan bilangan desimal dengan desimal? Tadi mengalihkan bilangan desimal dengan 10,
100, 1000 dan seterusnya ya. Ini sekarang desimal dengan desimal ya. Oke, banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan desimal. Banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan desimal itu diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Nah, untuk mendapatkan hasil kali bilangan desimal ini kan tentu hasil bilangannya kan nanti desimal juga. Nah, untuk menentukan hasil desimalnya itu tadi katanya dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Nah, kita hitung dari bilangan desimal dari yang mau dikali ini. Kita jumlahkan desimal ini, maka hasilnya desimalnya nanti di sini dia nanti. Gitu dia. Nah, untuk dipaham, mari aja kita lihat. Oke, nah cara mengali bilangan desimal dengan desimal itu cara mengalinya sama seperti mengali bilangan biasa ya. Kita seperti melakukan perkalian bilangan biasa aja ya, seperti bilangan bulat gitu. Nah, jadi cara mengalinya seperti mengalikan bilangan bulat ya. Oke, ini kan mengalihkan bilangan desimal. Nah, cara mengalinya seperti mengali bilangan bulat. Oke, sama caranya nggak ada beda ya. Kita susun ke bawah. Nah, hanya beda mungkin posisi letak desimalnya nanti di mana mau kita letakkan. Nah, di situ dia yang berbedanya di situ saja. Oke, nah ini dia kita hitung saja 0,25, 0,87. Nah, kita kali seperti biasa saja. Nah, kalau dikali hasilnya ini dia urutannya. Nah, hasil kalinya gini ya. Ya, ini pokoknya dikali seperti biasa. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun komanya? Desimalnya. Nah, kan hasilnya ini. Nah, komanya kan jadi gini 0,2175. Bagaimana cara bisa mendapatkan seperti ini kan gitu. Oke, gini kita hitung. Di soalnya tadi kan ini cara katanya diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Ini kan pengali-pengalinya. Nah, ini pengali yang pertama ini kan 2 tempat desimal nih. Baru yang ini 2 tempat desimal. Nah, kan ada 4 desimal kalau kita jumlahkan ini. 2 tambah 2, 4. Berarti kita jumlahkan jadi 4 desimal. Nah, kita hitung dari belakang. Setelah kita hasil kalinya udah begini hasilnya, lalu kita hitung dari belakang. Ada 4 desimal. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 angka di belakang koma dia atau 4 desimal dia. Inilah komanya di sini. Nah, begitulah teknik cara menghitung perkalian desimal dengan desimal. Itu langkahnya adalah seperti mengali seperti bilangan bulat seperti biasa ya. Oke ya. Oke, nah ini dia 4 desimalnya ya. Ini 4 desimal. Ini 2 tempat desimal, 2 tempat desimal, ini 2 desimal ya. Ini 2 desimal. Oke. Oke, itu yang bagian A-nya. Nah, yang bagian B-nya. Oke, ini dia. Ini kan 4 desimal nih. Ini 1 desimal. Nah, kita kali seperti biasa ya. Ini hasil kalinya seperti biasa aja. Kalikan ini seperti ini dia, kemari ini dia. Nah, setelah sudah terbentuk hasil kalinya, lalu kan tinggal tambahkan hasilnya nanti ini dia. Nah, lalu letak desimalnya ini kan 4 desimal nih. Ini 4 desimal, ini 1 desimal. Lalu kita tambahkan 4 tambah 1 desimal ini jadi 5 desimal. Nah, jadi hasilnya 5 desimal. Lalu kita hitung dari hasil perhitungannya tadi, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, letakkan di sini dia desimalnya. Nah, mudah ya. Nah, seperti itu saja cara melakukan proses perkalian bilangan desimal dan bilangan desimal ya. Oke. Nah, jadi penjumlahan desimal dan pengurangan kamu harus perhatikan, itu letaknya harus kamu susun dulu dalam bentuk satu lajur dia. Oke. Saya rasa masih mudah ya cara menghitungnya ya. Oke. Lalu di sini berikutnya adalah ada soal-soal yang perlu dicoba soalnya biar pembahasan materi yang sudah dibahas tadi biar makin bisa dipahami dan makin bisa dimengerti. Oke, demikian anak-anak, semoga materi ini bisa diterima dan bisa dimengerti oleh anak-anak semua. Oke, terima kasih nak atas perhatiannya. Oke, salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.